Baiki melawan Ais Pantom raksasa setinggi 200 meter sendirian. Kadang-kadang, dia meluangkan waktu untuk membantu wanita itu. Xiao Chen tidak menyangka akan bertemu Baiki di sini, di 9 lapisan api penyucian. Kemudian, dia mengamati keadaan wanita itu. Wanita itu mengembangkan kondisi yang disebabkan oleh es. Xiao Chen menduga Baiki datang ke sini mempertaruhkan dirinya demi wanita ini. Kakak senior, jangan ganggu aku. Pergilah sendiri. Wajah lembut wanita itu menunjukkan ekspresi sedih. Ketika mereka berdua memasuki neraka pencerminan dosa ini, mereka bergerak dengan sangat hati-hati untuk menghindari memprovokasi makhluk kuat manapun. Namun, mereka tidak mengira Ais Pantom setinggi 200 meter akan keluar dari tanah secara tiba-tiba, sehingga mengakibatkan situasi ini. Sial, Baiki menggunakan Cycle of Seasons untuk memukul mundur Ais Pantom setinggi 200 meter sekali lagi. Lalu dia berkata dengan cemberut, jangan bicara omong kosong. Tunggu aku menemukan kesempatan untuk menempati semua Ais Pantom ini. Kemudian Anda memanfaatkan waktu itu untuk melarikan diri. Saya akan menyusul setelahnya. Namun, berdasarkan penampilan Baiki saat ini, jelas bahwa situasinya lebih dari yang bisa dia atasi. Jika dia menghadapi keempat Ais Pantom pada saat yang sama, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Bang! Tepat pada saat ini, sesosok tubuh turun dari langit. Sosok ini melontarkan pukulan dan menghancurkan Ais Pantom seukuran bukit kecil menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. 3 gambar naga yang terbentuk oleh gelombang kejut perlahan menghilang di udara, berubah menjadi angin kencang dan tertiup angin. Xiao Chen menyipitkan mata dan mengulurkan tangannya ke dalam kabut pecahan es dan meraihnya. Kemudian, mutiara es seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Dia samar-samar bisa melihat roh yang dirugikan mengeluarkan jeritan menyayat hati di dalam mutiara es. Ini adalah mutiara jiwa es. Ketika Ais Pantom terbesar mati, Ais Pantom lainnya menjerit dan melarikan diri dengan panik. Dengan meredanya tekanan, Baiki dan wanita itu segera menghela nafas lega. Namun, ekspresi mereka tetap serius. Orang sebelum keduanya jauh lebih kuat dari mereka. Jika orang itu mau, dia bisa membunuh mereka berdua dengan mudah. Di antara mereka yang datang ke 9 lapisan api penyucian, banyak di antara mereka bukanlah orang-orang yang baik dan berbudi luhur, dengan demikian, situasi mereka mungkin tidak lebih baik dari sebelumnya. Saudara Bai, aku belum pernah melihatmu lagi sejak kota Hunluo. Xiao Chen berbalik dan menyerahkan mutiara jiwa es kepada Baiki. Perkembangan ini sedikit mengejutkan Baiki. Lalu dia tersenyum gembira. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan saudara Xiao di sini. Ini adik perempuanku, Niran. Adik junior, ini Xiao Chen, yang datang bersamaku dari alam kubah langit. Dia adalah Raja berjubah putih Xiao Chen yang akan dianugerahkan Raja setengah tahun dari sekarang. Mata Niran berbinar. Jelas, dia juga pernah mendengar nama Xiao Chen. Namun, dia tidak menyangka kalau kakak laki-laki yang dia kagumi itu mengenalnya. Setelah mengobrol sebentar, Xiao Chen mengetahui tujuan keduanya datang ke sini. Keadaan es Niran sudah mencapai puncaknya. Dia ingin menggunakan mutiara jiwa es untuk membantunya meningkatkan peluangnya menembus kemacetan ini dan meningkatkan kemampuannya, jadi mereka datang ke 9 lapisan api penyucian untuk mencoba keberuntungan mereka. Terima kasih banyak telah membantu kami. Jika kamu tidak kebetulan bertemu dengan kami, aku dan adik perempuanku akan benar-benar berada dalam masalah. Bagi Xiao Chen, masalah ini tidak layak untuk disebutkan. Karena wajah ramah sedang dalam masalah, bagaimana dia bisa mengabaikannya? Terlebih lagi, dia hanya memukul sekali, baginya, itu bukan apa-apa. Di mana Xuan Yuan Zantian? Jika saya ingat, dia satu sekte dengan Anda. Kenapa dia tidak bersamamu? Xiao Chen teringat teman lama lainnya dan menanyakan kabarnya. Sambil tersenyum tak berdaya, Baiki menjawab, bakat dan potensinya jauh lebih baik daripada saya. Sekte itu tidak bisa lagi memuaskannya. Dia meninggalkan sekte itu 3 tahun lalu. Saya juga sudah lama tidak mendengar kabar tentang dia. Xuan Yuan Zantian memupuk status raja. Jika dia benar-benar bisa bangkit setelah akumulasi yang cukup, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Jarang sekali Xiao Chen bertemu dengan teman dari alam kubah langit, jadi dia bersiap untuk mengobrol lagi. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Saat itu juga, dia merasakan fluktuasi yang kuat dari Cycle Banner. King Cheng pasti telah memasuki pertempuran yang sulit dan menggunakan Cycle Banner untuk menghadapi musuh. Mengingat kekuatan Xiao Bai dan yang lainnya, King Cheng pasti tidak akan menggunakan Cycle Banner kecuali dia bertemu dengan musuh yang kuat. Maaf, teman-temanku sedang dalam masalah. Saya harus bergegas. Baiki mengangguk dan berkata, kami sudah mendapatkan mutiara jiwa es, jadi aku dan adik perempuanku akan kembali. Sebelum Xiao Chen pergi, dia memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan mutiara naga dan menyerahkannya. Inilah esensi kehidupan naga banjir es tua yang telah hidup selama ribuan tahun di dekat makam Kaisar Tianwu. Mutiara naga ini dapat menyelamatkan hidupmu di saat kritis.
Hati-hati di jalan, aku akan pergi dulu. Teknik pedang 4 musim Xiao Chen berasal dari klan Bai. Jika bukan karena senior klan Bai yang menyampaikan hal itu padanya, dia tidak mungkin bisa menciptakan 4 musim sempurna yang dia miliki sekarang. Sejak Xiao Chen bertemu dengan Bai Qi hari ini, mutiara naga ini dapat dianggap sebagai pembayarannya atas bantuan itu. Kakak senior, ternyata kamu berteman dengan Raja berjubah putih Xiao Chen. Kenapa kamu tidak pernah menyebutkannya sebelumnya? Niran memainkan mutiara jiwa es di tangannya, jelas bersemangat. Bai Qi menyaksikan pecahan es jatuh ke tanah, tidak terburu-buru menjawab pertanyaan adik perempuan tercintanya. Lalu dia tertawa kecewa. Dengan satu pukulan biasa, Xiao Chen langsung membunuh Ice Phantom yang tidak bisa ditangani Bai Qi bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatannya. Dibandingkan saat keduanya bertemu di kota Hunluo, kekuatan Xiao Chen sudah mencapai tingkat yang tak terbayangkan oleh Bai Qi. Dia teringat kembali pada kompetisi pemuda 5 negara di kota penyegelan naga. Saat itu, dia memiliki bakat luar biasa bersama dengan Xiao Chen. Namun, perbedaan di antara keduanya sekarang seperti awan dan lumpur. Kemudian, Bai Qi memikirkan hari di mana Xuan Yuan Santian berpisah dengannya. Mereka berdua berjanji dengan berani satu sama lain bahwa mereka akan mengejar Xiao Chen dalam 10 tahun. Sekarang, dia tiba-tiba merasa bahwa hari seperti itu masih jauh lagi. Ada tipe orang yang hanya akan menambah jarak seiring waktu setelah mereka melampauimu sampai kamu bahkan tidak bisa melihat punggungnya. Xiao Chen adalah salah satunya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Mengingat kekuatan King Cheng dan yang lainnya, mereka tidak akan menggunakan Cycle Banner kecuali mereka bertemu dengan musuh yang kuat. Xiao Chen merasa curiga, mungkinkah mereka bertemu dengan Martial Sage tingkat Grandmaster yang hebat? Sejak kapan Martial Sage tingkat Grandmaster begitu umum? Bahkan dalam sekte peringkat 9 yang besar, akan ada paling banyak 2 Martial Sage tingkat Grandmaster yang hebat. Bagaimana mereka bisa terus bertemu dengan petapa bela diri tingkat Grandmaster di 9 lapisan api penyucian? Selanjutnya, mereka akhirnya berkonflik dengan Xiao Bai dan yang lainnya. Sambil berpikir, Xiao Chen segera memanggil Tandu 8 Hantu. Karena dia tidak bisa menggunakan So Close Yet Worlds Apart, Tandu 8 Hantu lebih cepat daripada menggunakan sayap kebebasan. Satu-satunya masalah adalah hal itu menghabiskan energi Xiao Chen lebih cepat. Jika Xiao Chen tidak memiliki energi ajaib untuk menggunakan harta karun rahasia, dia tidak akan berani menggunakan Tandu 8 Hantu ini dengan kekuatan penuh. Tandu 8 Hantu bergerak cepat di atas neraka pencerminan dosa, melintas seperti seberkas cahaya. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang lain hanya merasakan angin sepoi-sepoi bertiup. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di perbatasan antara api penyucian lapisan kedua, neraka pencerminan dosa, dan api penyucian lapisan ketiga, neraka minyak mendidih, King Cheng bertempur sengit dengan seorang pria ras hantu yang mengenakan armor pertempuran hitam. Pria ras hantu berpakaian hitam itu tidak terlihat tua, tapi dia adalah seorang Martial Sage tingkat Grandmaster. Battle armor hitam memiliki 8 pedang berbeda di belakang. Dia mengeluarkan aura yang kuat. Saat King Cheng melawannya, dia berjuang untuk mengimbanginya. Xiao Bai dan yang lainnya masing-masing ditempati oleh Ice Phantom raksasa setinggi 500 meter, jadi mereka tidak bisa membebaskan diri untuk membantu. Suara mendesing. Pria berpakaian hitam itu mengulurkan tangannya dan menghunus pedang hitam dari belakang. Pedang ini terlihat sangat aneh. Panjangnya 1 meter, ramping di bagian bawah, dan lebar di bagian atas, yang benar-benar rata. Ketika pria berpakaian hitam mengayunkan pedangnya, pedang hitam Qi membelah cahaya bintang tak terbatas yang melonjak dari Cycle Banner. Menggunakan keunggulannya dalam budidaya, pria berpakaian hitam itu memukul mundur King Cheng sejauh 100 meter dengan satu ayunan pedang. King Cheng tidak bisa berdiri dengan stabil, Qi dan darahnya melonjak. Pria berpakaian hitam itu berkata tanpa ekspresi dengan suara dingin, sepertinya Tandu 8 Hantumu memang tidak bersamamu sekarang. Kalau begitu, kamu bisa mati hari ini. King Cheng menarik kembali spanduk itu dan berpikir betapa sialnya dia. Dia berkata dengan lembut, Xie Zixuan, saya menyarankan agar Anda segera pergi. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa pergi nanti. Xie Zixuan tersenyum dan bertanya, atau apa? Apakah Anda memiliki bala bantuan? Bagus. Biarkan saya melihat Martial Sage tingkat Grandmaster mana dari faksi permaisuri hantu yang datang untuk menyelamatkan Anda. Saya kebetulan baru saja maju ke Martial Sage tingkat Grandmaster. Mari kita lihat apakah saya mampu mengalahkan Martial Sage tingkat Grandmaster yang hebat. Sosok Xie Zixuan melintas, dan dia menyerbu ke arah King Cheng. Saat dia menebas pedangnya, roh jahat-jahat muncul di pedangnya, menambah kekuatan tak terbatas pada serangan ini. King Cheng menghela nafas dan mengibaskan Cycle Banner di tangannya. Spanduk dibentangkan, dan 7 mutiara astral keluar, membentuk konstelasi biduk. Cahaya bintang memenuhi tempat itu, dan cahaya bintang 3 warna yang kental dari pembantaian, kematian, dan kehancuran membuat Xie Zixuan bergerak lamban. Menggunakan kesempatan ini,
King Cheng menghindari pedang itu dan memanggil para penuai jiwa hitam dan putih, dan malah mengepung pihak lain. Tangannya bergerak terus-menerus, membentuk segel tangan. Semangat yang kuat muncul di udara, mengelilingi Xie Zixuan. Kalian dari faksi permaisuri hantu pandai memurnikan roh. Namun, tahukah Anda bahwa ini adalah objek eksternal? Di hadapan para ahli sejati, mereka tidak layak disebutkan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 7 pedang lainnya di belakang Xie Zixuan semuanya terbang. Dengan satu langkah, dia terbagi menjadi 8 sosok, masing-masing memegang pedang. Setiap pedang mengandung roh jahat-jahat yang berbeda. Setiap figur menggunakan teknik sabre yang berbeda. Namun, semuanya terhubung. Rasanya seperti dunia baru telah lahir. Dewa hantu turun, melonjak dengan ki hitam dan memancarkan kekuatan ilahi yang samar. Hantu melolong dan memancarkan cahaya hitam, terlihat sangat menakutkan. Ekspresi King Cheng sedikit berubah. Kamu benar-benar berhasil mempraktikkan teknik Avici Sabre. Haha, sekarang, Anda tahu untuk takut. Saya penerus guru saya, orang kedua dari ras hantu yang berhasil mempraktikkan teknik pedang Avici. Domain hantu akan menjadi milikku. Namun, ini bukanlah neraka Avici yang seutuhnya. Saat aku berhasil memanggil neraka Avici, aku akan bisa bertarung dengan Kaisar Semu. Catatan TL, neraka Avici adalah tingkat terendah dari neraka Buddha. 9 lapisan api penyucian didasarkan pada neraka Tao. Avici berarti rasa sakit yang tak henti-hentinya dalam bahasa Sanskerta, bahasa yang menjadi dasar sebagian besar kitab Buddha. Pedang hitam Ki menghancurkan roh-roh itu satu persatu saat menyapu mereka. Tak lama kemudian, hanya para Black and White Soul Reaper yang masih berjuang. King Cheng tidak bisa menahan perasaan getir. Xie Zixuan benar-benar layak mendapatkan posisinya sebagai murid terbaik Raja Hantu Gunung Timur. Dia bertanya-tanya mengapa dia begitu tidak beruntung, bertemu dengan Xie Zixuan, yang baru saja menerobos ke Martial Sage tingkat Grandmaster di Sin Mirroring Hell. Jika dia memiliki tandu 8 hantu, dia akan bisa bergerak lebih cepat daripada yang bisa dilakukan Xiao Chen. Itu akan lebih dari cukup untuk membawa kelompok itu ke tempat yang aman. Atau, jika dia punya waktu 1 bulan lagi, dia akan bisa menggunakan Cycle Banner untuk meningkatkan kultivasinya dan memanggil 10 klon roh yang levelnya sama dengan 10 Raja Neraka. 8 sosok itu bergabung menjadi satu, dan Black and White Soul Reaper dipotong menjadi 100 bagian. 8 pedang hantu kembali ke belakang Battle Armor hitam Xie Zixuan, dan dia muncul di depan King Cheng sekali lagi. King Cheng menjaga dirinya dengan ketat. Cycle Banner melayang di atas kepalanya. Cahaya bintang bercampur dengan pembantaian, kematian, dan kehancuran menyelimutinya, membentuk penghalang yang bersinar. Xie Zixuan sedikit mengernyit. Dia tidak tahu harta rahasia apa ini sehingga bisa menangkal begitu banyak serangannya. Jika bukan karena terobosannya, dia tidak akan mampu menghadapi King Cheng ketika dia memegang Cycle Banner. Xie Zixuan tidak mempermasalahkan kesulitannya. Spanduk astral ini akan segera menjadi miliknya. Tidak peduli seberapa kuat harta karun rahasianya, energi lawannya pada akhirnya akan habis. Terima serangan pedangku. Neraka Avici, Hantu Surgawi Divisi 8. Xie Zixuan berteriak dan mengambil 8 langkah di udara. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia meninggalkan sosok hantu yang masih ada. Auranya terus meningkat. Setelah 8 langkah, cahaya pedang di tangan Xie Zixuan menyerang secara supernatural, mengguncang langit dan tanah. Ekspresi King Cheng berubah serius. Kekuatan serangan pedang ini cukup untuk menembus penghalang cahaya bintang dan melukainya. Meskipun King Cheng ingin pergi, dia tidak bisa. Jadi dia hanya bisa mengatupkan giginya dan bertahan. Dia mengedarkan energi hukum di tubuhnya, bersiap menggunakan semuanya untuk memblokir pedang ini. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, King Cheng tiba-tiba merasa bahwa Cycle Banner berhenti mematuhi perintahnya. Dia melihat dan melihat sosok putih melintas, memegang Cycle Banner. Dengan satu gerakan biasa, ketujuh mutiara astral kembali. Xiao Chen menggunakan energi hukumnya dan mengeluarkan kekuatan penuh pembantaian, kematian, dan kehancuran di Dube, Merak, dan Peda. 3 kata kuno untuk pembantaian, kematian, dan kehancuran terbentuk dan keluar dari tiang astral banner. Cahaya 3 warna bercampur dengan cahaya bintang dan mewujudkan lautan luas dengan ombak besar. Niat membunuh, suara kehancuran, dan kematian yang hening bergema di mana-mana, melolong tanpa akhir, mengeluarkan kekuatan penuh dari Cycle Banner. Sebuah ledakan keras bergema di udara dan memblokir 8 divisi hantu surgawi Xie Zixuan. Kegembiraan muncul di wajah King Cheng. Xiao Chen akhirnya tiba. Jika dia datang terlambat, konsekuensinya akan sulit dibayangkan. Xie Zixuan berbalik, dan bayangan yang ditinggalkan oleh hantu surgawi divisi 8 bergabung ke dalam tubuhnya. Sedikit kejutan muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka Cycle Banner bisa meledak dengan kekuatan seperti itu. Namun, setelah Xie Zixuan menemukan pijakannya dan melihat kultivasi Xiao Chen, dia menjadi tenang. Kemudian,
Dia melihat tandu 8 hantu di belakang Xiao Chen. Sekarang, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Keduanya bertukar harta karun rahasia. Bibir Xie Zixuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung. Murid yang dibanggakan oleh permaisuri hantu Sisun sebenarnya memilih manusia yang hanya seorang petapa bela diri tingkat tinggi. Jika mereka tidak memiliki hubungan dekat, mengapa mereka menukar harta karun rahasia? Catatan TL, dalam cerita klasik Wuxia yang ditulis oleh Jinyong, bertukar pedang adalah tanda cinta dan komitmen. King Cheng, ini penguatan yang kamu bicarakan. Ada begitu banyak talenta luar biasa di Ghost Rache kami, namun Anda sebenarnya memilih manusia. Xiao Chen sedikit terkejut. Dia tidak mengerti apa yang dibicarakan orang ini. Kemudian, dia menyerahkan spanduk sepeda kembali ke King Cheng dan berkata, selamatkan Xiao Bai dan yang lainnya. Serahkan tempat ini padaku. Berpikir untuk pergi. Apa aku sudah menyetujuinya? Sosok Xie Zixuan kembali terbelah menjadi 8, masing-masing memegang senjata. Gambaran samar neraka Avicii turun dari langit. Lonjakan Ditki mengalir keluar, tampak sangat mengerikan. Xiao Chen mau tidak mau menjadi serius. Teknik saber ini sungguh aneh. Dia bertanya-tanya bagaimana cara mempraktikkan fenomena misterius yang realistis seperti itu. Namun, dia tidak punya waktu memikirkan bagaimana cara memecahkannya. Dia hanya bisa menggunakan kekerasan. Cahaya ilahi turun dari langit. Xiao Chen mengeksekusi dewa keturunan tinju ilahi surga segudang. Sekarang Xiao Chen mampu memiliki 3 kekuatan naga, tubuh fisiknya membatasi dirinya, dia tidak berani meningkatkan kekuatan tempurnya 10 kali lipat. Jadi dia menahan beberapa dan hanya melepaskan 20 kekuatan naga dengan pukulannya. 20 gambar naga surgawi muncul di belakang Xiao Chen, menderu tanpa henti. Dragon Might menyebar, melonjak tanpa henti. Bang! Di hadapan tatapan tak percaya Xie Zixuan, kekuatan pukulan ini menghancurkan gambaran samar neraka Avicii, menyebabkannya runtuh sepenuhnya. 8 sosok itu jatuh ke tanah pada saat yang sama dan memuntahkan darah sebelum bergabung kembali ke dalam dirinya. Wajah pucatnya menjadi pucat saat dia batuk tanpa henti. Ia merasa seluruh organ dalamnya telah pecah. Xie Zixuan memandang Xiao Chen dengan sedikit ngeri sebelum bangkit dan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Xiao Chen tidak repot-repot mengejar. Dia melihat kulit pecah-pecah di tangannya, merasakan sakit yang berasal dari tulang di bawah daging. Sedikit mengernyit, dia bergumam, sepertinya hanya 10 kekuatan naga yang mampu ditanggung tubuhku saat ini. Jika aku menambahkan 10 kekuatan naga lagi, tubuhku tidak akan mampu menahannya lama-lama. Saya paling banter hanya bisa menggunakannya 2 kali. King Chen, yang pergi membantu yang lain dan belum pergi terlalu jauh, melihat Xie Zixuan melarikan diri dengan panik. Pikirannya membeku sesaat. Kenapa saat aku berbalik, situasinya berubah begitu drastis? 5 hantu es raksasa telah dipanggil melalui kombinasi teknik rahasia Xie Zixuan dan beberapa harta karun rahasia sekali pakai. Sekarang setelah dia dikalahkan dan melarikan diri, Ice Phantom yang dipanggil secara alami juga pergi. Bahkan Xiao Chen merasa waspada dengan Ice Phantom setinggi 500 meter. Dia tidak tahu bagaimana Xie Zixuan memanggil mereka. Langkah terakhir Xie Zixuan juga sangat aneh. Jika bukan karena pertemuan kebetulan yang mengakibatkan vital Qi Xiao Chen meningkat pesat, bahkan jika dia menggunakan tebasan mendalam naga yang menundukkan, dia tidak akan berhasil mematahkannya begitu saja. Paling-paling, dia akan menjadi sedikit lebih kuat, tidak cukup untuk membuat pihak lain segera mundur. Ketika Xiao Chen bergabung kembali dengan Xiao Bai dan yang lainnya, dia mendengar tentang apa yang terjadi. Lalu, dia menatap wajah cantik King Cheng. 2 masalah yang mereka temui di 9 lapisan api penyucian disebabkan oleh dia. King Cheng merasa bersalah saat ditatap. Dia berkata, jangan memandang wanita ini seperti itu. Siapa yang menyangka bahwa Xie Zixuan kebetulan membuat terobosan dan bertemu dengan kita di 9 lapisan api penyucian. Namun, Xiao Chen tidak mengatakan apapun. Dia mengulurkan tangannya dan dengan cepat menyodok dahi King Cheng. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan pembatasan ki pedang dingin yang dia tinggalkan di dalam dirinya ditarik. Setelah Xiao Chen menghilangkan semua ki dingin, dia menarik kembali tangannya, yang sekarang memegang bunga es kristal. King Cheng menghela napas lega. Kemudian, dia menatapnya dengan aneh dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Xiao Chen tersenyum tipis dan membalas, apa yang kamu ingin aku lakukan? Melihat senyuman di wajah Xiao Chen yang tidak tampak seperti senyuman, King Cheng tersipu. Setelah beberapa saat, ekspresinya kembali normal. Dia bertanya, mengapa Anda menghapus pembatasan tersebut? Apakah kamu tidak takut aku akan melarikan diri? Pergilah. Kami tidak membutuhkan Anda untuk pergi ke Yellow Springs Road. Tepat setelah Xiao Chen mengatakan itu, yang lain merasa ini aneh, tidak tahu mengapa dia membuat keputusan seperti itu. King Cheng sendiri terkejut. Meski begitu, dia sangat gembira. Dia berkata, kamu sendiri yang mengatakannya. Anda tidak dapat mengambilnya kembali sekarang. Wanita ini tidak mengingkari janjinya.
Xiao Chen berkata dengan tenang, jika kamu masih tidak pergi, aku mungkin akan berubah pikiran. Saya masih akan meminjamkan Anda Cycle Banner, dan saya akan memegang tandu 8 hantu. Setelah saya keluar, kami akan menukarnya kembali. King Cheng tersenyum bahagia. Dia mengambil bunga es dari tangan Xiao Chen dan berkata, itu sesuai dengan niatku. Aku akan memegang bunga ini. Perlakukan itu sebagai hadiahku. Berikut sarannya, jangan melihat ke belakang ke jalan Yellow Springs. Tawa merdu bergema di telinga semua orang saat sosok King Cheng melayang jauh. Dia menghilang dari pandangan Xiao Chen dan yang lainnya dalam beberapa napas. Xiao Chen, kenapa kamu melepaskannya? Kami pasti bisa memanfaatkannya dalam perjalanan ini, kata Kong Yuan, tidak dapat memahaminya. Yang lain curiga bahwa bukan persahabatan yang mengikat Xiao Chen dan King Cheng. Sekarang setelah dia menunjukkan tangannya, mereka tidak merasa terkejut. Namun, mereka merasa aneh kalau dia melepaskan King Cheng. Xiao Chen menjelaskan dengan lembut, dua masalah yang kami temui sebelumnya adalah karena dia. Saya tidak tahu apakah itu kebetulan atau tipuan yang dia mainkan. Bagaimanapun, dia tidak mau pergi. Jadi, aku akan membiarkannya begitu saja. Hal ini sangat penting. Saya tidak mau bertaruh untuk itu. Semua orang memikirkan apa yang dia katakan, masalahnya memang terlalu kebetulan. Jika kebetulan seperti itu terus terjadi dalam perjalanan ini, akan sangat merepotkan. Jika itu benar-benar kebetulan, itu tidak masalah. Jika tidak, situasinya akan sangat menakutkan. Kalau begitu, kita akan beristirahat di sini malam ini. Kita bisa melanjutkan perjalanan kita besok. Setelah melalui pertarungan hebat, ketiganya pasti agak lelah. Xiao Chen juga telah melampaui kemampuan tubuhnya, menggunakan 20 kekuatan naga. Tubuhnya juga membutuhkan waktu untuk pulih. Neraka yang mencerminkan dosa adalah gletser yang bagaikan cermin, tidak membedakan antara siang atau malam. Ketika Xiao Chen berkata untuk istirahat malam itu hanyalah kebiasaan mereka menggunakan diferensiasi waktu di benua itu. Kelompok itu tetap diam, mulai mengedarkan energinya. Xiao Chen melihat retakan di kulitnya, lukanya belum sembuh. Ada juga banyak retakan kecil pada tulang di bawah dagingnya. Kadang-kadang, rasa sakit menusuknya. Setelah dia menyerap gunting naga banjir, kekuatannya meningkat 2 kekuatan naga secara cuma-cuma. Namun, tubuhnya tidak menyerap banyak materi ilahi, sehingga tidak dapat mengimbangi vital ki-nya. Kalau tidak, jika Xiao Chen meningkatkan kekuatan tempurnya 10 kali lipat, mengirimkan 30 kekuatan naga, dia akan memiliki keyakinan bahwa dia bisa bertahan melawan martial sage tingkat Grandmaster hebat dari ras hantu itu. Dia bahkan bisa melukai pihak lain dengan parah. Di permukaan, materi ilahi yang diserap Xiao Chen di gurun reruntuhan surgawi hanya meningkatkan kekuatannya sebesar 1 kekuatan naga. Namun, saat dia bertarung, mereka entah bagaimana memperkuat tubuh fisiknya. Jika tidak, Xiao Chen tidak akan berani menggunakan 10 kekuatan naga dengan tubuh sage peringkat 3 miliknya. Martial sage tingkat Grandmaster dari Ghost Rache itu adalah kasus serupa. Tubuh fisiknya jelas sudah mencapai puncak tubuh sage peringkat 4. Dia dengan santai bisa mengirimkan 10 kekuatan naga. Namun, dia masih merasa melelahkan menggunakan 15 kekuatan naga. Jika tubuh fisik martial sage tingkat Grandmaster dari ras hantu bisa mengimbanginya, mengingat akumulasi ratusan tahun yang dimilikinya, dia seharusnya bisa meningkatkan kekuatan tempurnya 3 kali lipat dan mengirimkan 30 kekuatan naga. Sayangnya, pihak lain tidak memiliki teknik budidaya yang menantang surga seperti seni nutrisi tubuh Azure Dragon. Tubuhnya telah mencapai kemacetan. Tanpa pertemuan yang tidak disengaja, dia tidak akan bisa berkembang lebih jauh. Xiao Chen berpikir dalam hati, pelelangan buah panjang umur yang dibantu oleh Ying Qiong untukku seharusnya sudah selesai. Setelah saya keluar, saya harus menggunakan koin astral dalam jumlah besar untuk membeli harta karun rahasia yang mengandung jiwa naga untuk meningkatkan energi naga saya. Kemudian, saya akan dapat mencapai 10 kekuatan naga lebih cepat dan menembus lapisan kedua seni nutrisi tubuh naga Azure. Begitu saya memasuki lapisan kedua, tubuh saya seharusnya bisa naik ke tubuh sage peringkat 4. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah King Cheng menempuh perjalanan 50 km jauhnya, dia berhenti di dekat gunung es. Dia melihat sekeliling tanpa ekspresi dan diam-diam menggerakkan bibirnya. Informasi samar dengan cepat menyebar di udara ke segala arah. Segera, dua sosok terbang ke arahnya. Salah satunya adalah Jiang Chengxi, yang dikalahkan oleh Xiao Chen. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua, yang merupakan seorang martial sage tingkat Grandmaster yang bonafit. Selamat, Nona muda karena telah bebas, kata keduanya dengan gembira saat mereka mendarat di tanah. King Cheng sedikit mengangguk. Bagaimana kekuatan Xiao Chen tiba-tiba meningkat pesat. Dia berhasil menghancurkan neraka avici milik Xie Zixuan dalam satu pukulan. Apakah kamu menemukan sesuatu ketika kamu mengikutinya? Jiang Chengxi menjawab dengan jujur, dia sepertinya sedang mengembangkan teknik budidaya yang aneh. Dia dapat mengkonsumsi harta karun rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah dia mengkonsumsi gunting naga banjir,
kekuatannya meningkat secara eksplosif. Jadi, itulah yang terjadi. King Cheng memainkan bunga es di tangannya. Pikirannya tidak dapat dipahami. Jiang Chengzi bertanya, Nona muda, karena kamu sudah bebas, haruskah kita menyerang Xiao Chen? Penatua Han masih mengamati mereka dari jauh. Ki kematian tersebar luas di 9 lapisan api penyucian, sehingga membatasi jangkauan deteksi seorang kultivator secara signifikan. Namun, para kultivator ras hantu tidak terpengaruh dan mereka menikmati keuntungan yang besar. Ketika King Cheng memasuki gurun bisu, dia menggunakan bahasa rahasia ras hantu untuk memberitahu para ahli dari faksi permaisuri hantu di 9 lapisan api penyucian untuk mengikuti mereka. Mengingat keterbatasan indera spiritual Xiao Chen dan tindakan rahasianya, dia belum mengetahui apa yang telah dilakukannya. King Cheng menyingkirkan bunga es itu dan berkata dengan ekspresi serius, kamu terlalu merepotkan. Sejak kapan Anda bertugas mengambil keputusan? Suruh Penatua Han kembali. Katakan padanya untuk membantuku menemukan Soul Returning Grace dalam waktu 1 bulan. Setelah dimarahi, Jiang Chengzi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun, dia tetap mengikuti perintah. King Cheng ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Paman bela diri Feng, terus ikuti mereka. Ketika mereka mencapai gerbang neraka, beritahu saya. Saya harus melakukan perjalanan ke Yellow Springs Road dan Bridge of Helplessness juga. Setelah lelaki tua itu pergi, King Cheng mengeluarkan cycle banner. Saat dia melihat ditki hitam yang berkedip-kedip, dia bergumam, dengan bantuan ditki ini, saya dapat menembus kemacetan saya dalam 1 bulan. Xie Zixuan, jika itu terjadi, beritahu aku lagi apakah rohku layak digunakan atau tidak. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah malam berlalu, Xiao Chen dan yang lainnya telah pulih kembali ke kondisi puncaknya. Kemudian, mereka mengikuti petunjuk di peta mereka dan bergegas menuju api penyucian lapisan ke-8. Kelompok tersebut perlu melakukan perjalanan melalui beberapa lapisan api penyucian dalam prosesnya. Meskipun setiap lapisan api penyucian sekarang berbeda dari sebelumnya selama zaman keabadian, bahayanya tidak berkurang sama sekali. Tanpa King Cheng yang memimpin, kelompok Xiao Chen melambat secara signifikan, kadang-kadang mengambil jalan memutar, bahkan tersandung ke beberapa tanah terlarang. Oleh karena itu, keempatnya menggunakan lebih dari 2 kali waktu yang mereka miliki. Namun, ada manfaatnya juga. Kebetulan tidak lagi terjadi, dan mereka tidak perlu bertarung dengan pakar ras hantu lainnya. Setelah menghabiskan hampir 1 bulan, mereka akhirnya sampai di lapisan ke-8, neraka pengupasan kulit, hutan lebat yang dipenuhi pohon besi hitam. Kulitnya tergantung di seluruh pepohonan, tampak sangat suram dan menyeramkan. Kelompok itu dengan hati-hati berjalan melewati hutan, menuju ke tempat di mana legenda mengatakan bahwa kematian pasti akan menyusul, tanah di mana seseorang akan menghembuskan nafas terakhirnya. Hampir tidak ada kultivator lain yang terlihat di api penyucian lapisan ke-8. Suara lain juga tidak terdengar di hutan. Kehancuran membuat seseorang merasakan tekanan yang luar biasa. Terlebih lagi, saat angin bertiup, banyak kulit utuh yang bergoyang, tampak seperti hidup. Pemandangan ini membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Namun, meskipun kelompok itu gelisah sepanjang perjalanan, tidak terjadi apa-apa. Mereka tiba tepat di tepi danau nafas terakhir. Xiao Chen samar-samar merasa ada sesuatu yang salah, jadi dia menjadi lebih berhati-hati. Last Breath Lake pasti akan memenuhi reputasinya. Jika tidak, istilah nafas terakhir saat sekarat tidak akan menyebar luas di dunia. Kelompok ini mengalami pengalaman yang menakutkan tanpa ada kecelakaan. Ketika mereka berdiri di tepi danau, mereka tidak bergerak maju. Sepanjang perjalanannya, setiap lapisan api penyucian mengandung bahaya yang berbeda-beda. Neraka pengupasan kulit ini pastinya tidak terkecuali. Air danau nafas terakhir jernih dan datar seperti cermin. Permukaannya memancarkan jejak ki dingin yang terlihat. Saat berdiri di tepi danau, seseorang perlu mengedarkan energinya untuk melawannya. Kalau tidak, ketika ki dingin memasuki tubuh mereka dan berubah menjadi racun dingin, itu akan menjadi masalah. Ki yang sangat dingin. Kakak Xiao Chen, di manakah gerbang neraka? Bagaimana kita bisa sampai di sana? Xiao Bai bertanya pada Xiao Chen sambil menatap danau yang luas. King Cheng mengatakan bahwa gerbang neraka berada di tengah danau, namun hanya permukaan danau datar yang mereka lihat, mereka tidak dapat melihat tanda-tanda gerbang neraka. Namun, ada sebuah pulau di tengah danau. Karena jaraknya terlalu jauh, mereka hanya dapat melihat garis yang samar-samar. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri sebentar. Kemudian, dia melakukan gerakan meraih dengan tangan kanannya, menangkap angin. Setelah itu, dia membentuk segel tangan dengan tangan kirinya, mengeksekusi mantra penganugerahan kehidupan. Setelah beberapa saat, sosok yang sangat mirip dengan Xiao Chen mendarat di tanah. Dengan pertumbuhan energi sihir Xiao Chen yang luar biasa, dia sekarang bisa mengeksekusi mantra penganugerahan kehidupan dengan mudah. Namun, karena bahan mentahnya bukanlah benda spiritual, maka benda itu tidak memiliki kekuatan tempur yang besar.
Di bawah instruksi Xiao Chen, boneka ini melompat ke udara dan bergerak di atas danau nafas terakhir. Namun, sebelum mendarat di permukaan, ia membeku menjadi patung es. Kemudian, patung es itu mendarat di air. Pada saat itu, rasa spiritual Xiao Chen kehilangan koneksi dengannya. Ekspresinya berubah menjadi serius meskipun dia sendiri. Kong Yuan mengerutkan kening dan berkata, ki dingin ini luar biasa mengerikan. Saya percaya jika kita berjalan di atasnya, kita hanya akan mampu mengeluarkan 60 atau 70% kekuatan kita. Andai saja King Cheng ada di sini, dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Dengan ki dingin yang begitu kuat, ketika seseorang berdiri di dalamnya, seseorang harus terus-menerus mengeluarkan energi hukum untuk melindungi dirinya sendiri. Tentu saja, mereka tidak bisa mengeluarkan kekuatan tempur penuh mereka. Xiao Chen merenungkan situasinya. Api ungu yang ganas berkumpul di mata kanannya. Sambil berpikir, api sejati guntur ungu keluar dari mata kanannya, memuntahkan danau nafas terakhir. Suara mendesis terdengar terus-menerus dari permukaan air, uap naik tanpa henti. Danau jernih itu dengan cepat menguap. Segera, sebuah lubang besar muncul di tempat api mendarat. Namun pusaran air yang diharapkan tidak terbentuk. Anehnya, air danau terisi begitu saja, dan danau itu kembali tenang. Sudahlah, kita tidak akan bisa menemukan apapun dengan cara ini. Saya akan pergi ke sana dan melihat dulu. Kalian semua bisa datang ketika saya sudah memutuskan bahwa tidak ada bahaya. Tanpa menunjukkan apapun atas usahanya, Xiao Chen menyingkirkan api sejati guntur ungu dan bersiap untuk berangkat secara pribadi. Yuan Shu berkata, ayo pergi bersama. Setidaknya kita bisa saling mengawasi. Saya percaya gerbang neraka ada di pulau itu. Xiao Chen memikirkannya dan setuju. Mengingat kekuatan mereka, ketika mereka bekerja sama, mereka akan mampu bersaing dengan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Ada juga kemungkinan gerbang neraka terletak di dasar tengah danau. Tepat pada saat ini, dia dengan santai melihat sekeliling dan melihat beberapa jejak kaki samar di tanah. Tanpa pengawasan yang cermat, hal ini akan sangat mudah untuk dilewatkan. Yang lain memperhatikan tatapan Xiao Chen dan dengan cepat melihat juga, menemukan keberadaan jejak kaki itu. Seseorang ada di sini dan bukan hanya satu orang. Xiao Chen membuat perbandingan. Jejak kaki kelompok ini sangat mirip dengan jejak kaki kelompok empatnya. Dua dari orang-orang ini meninggalkan jejak kaki yang lebih samar daripada jejak kakinya. Terkadang, hal-hal yang ditinggalkan secara tidak sengaja mengungkapkan kata-kata yang paling jujur. Jika hal ini tidak dilakukan dengan sengaja, kedalaman jejak kaki dapat memberikan ukuran kekuatan dan kendali seseorang terhadap tubuhnya. Dengan menggunakan ini, seseorang dapat menentukan seberapa kuat pemilik jejak kaki tersebut. Xiao Bai berkata dengan agak cemas, orang-orang ini cukup kuat. Dua dari mereka tampaknya adalah martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Saya bertanya-tanya, apa yang mereka lakukan di sini? Mungkinkah mereka juga berada di sini untuk gerbang neraka? Yuan Shu menggelengkan kepalanya dan menjawab, seharusnya tidak demikian. 9 lapisan api penyucian melahirkan banyak api yang disebabkan oleh Yin. Kelompok orang ini seharusnya berada di sini untuk mendapatkan api yang dikaitkan dengan Yin. Tidak ada harta karun di sepanjang Yellow Springs Road. Biasanya, tidak ada orang yang pergi ke sana tanpa alasan sama sekali. Xiao Chen segera memikirkan sekelompok orang di lembah Dewa Pengobatan. Ini akan menyusahkan. Saya berharap api yang dikaitkan dengan Yin yang mereka cari tidak berada di tengah danau ini. Ayo pergi. Memimpin, Xiao Chen melompat maju. Ada tekanan tak berbentuk di udara, mencegahnya terbang. Jadi, dia hanya bisa berjalan di permukaan danau. Ki dingin menyebar ke seluruh permukaan danau dan langsung membekukan kakinya. Ini sungguh bermasalah. Xiao Chen mengedarkan energinya dan memecahkan es. Kemudian, dia melanjutkan perjalanannya ke depan. Xiao Bai dan yang lainnya mengikutinya dengan cepat. Saat keempatnya melakukan perjalanan di permukaan danau, mereka harus terus-menerus memanfaatkan energi hukum mereka. Jika tidak, Ki dingin akan mengubahnya menjadi patung es hanya dalam beberapa saat. Tiba-tiba, Xiao Chen merasa ada sesuatu yang mencengkeram kakinya. Awalnya, dia mengira Ki dingin menjadi lebih padat. Namun, sebuah tarikan kuat menariknya. Baru pada saat itulah Xiao Chen menyadari bahwa dia salah. Itu sebenarnya adalah tangan kerangka. Namun, seberapa kuatkah Xiao Chen? Gerakan santai darinya bisa menghasilkan 3 kekuatan naga. Bagaimana dia bisa ditarik ke bawah? Dia dengan paksa menendang dengan kaki kanannya. Ada percikan, dan Xiao Chen melemparkan skeleton pantom yang seluruhnya terbuat dari tulang. Gagaga, kulitku, kulitku. Tengkorak itu terus menangis, kata-katanya tidak jelas. Kemudian, ia berputar di udara dan menuju Xiao Chen. Retakan, retakan. Sebelum Xiao Chen bisa bergerak, Xiao Bai, yang berada di sisinya, menghunus pedang bulu salju miliknya. Kemudian, dia mengirimkan beberapa helai pedang ki dan memotong skeleton pantom menjadi beberapa bagian. Kakak Xiao Chen, kamu baik-baik saja? Xiao Bai bertanya karena khawatir.
Xiao Chen melambaikan tangannya dan berkata, saya baik-baik saja. Hei, hati-hati. Dia melihat kerangka yang hancur itu berubah menjadi dirinya sendiri saat mendarat di air. Kemudian, ia menyerang punggung Xiao Bai. Xiao Chen bergerak maju dengan cepat dan menembakkan seberkas cahaya dari ujung jarinya untuk menghancurkan kerangka itu menjadi bubuk lagi. Pergilah, cepat. Hal-hal ini sepertinya tidak bisa mati. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, skeleton pantom bangkit satu demi satu dari permukaan danau. Mereka menghalangi kelompok itu untuk pergi, dengan ketakutan mengulangi, kulitku, kulitku. Bang, 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 Xiao Chen berusaha membuka jalan di depan. Dia harus menghadapi ki dingin yang luar biasa dari danau serta kerangka yang terbang di depan, yang membuat kemajuan menjadi sangat sulit. Skeleton pantom tampaknya tidak mati, lebih terus-menerus muncul. Semakin banyak mereka membunuh, semakin banyak pula yang muncul. Setelah 4 jam, mereka berhasil menempuh jarak tidak lebih dari 5 kilometer. Masih jauh jarak yang harus ditempuh untuk mencapai pulau di tengahnya. Jika mereka kehabisan energi sebelum mencapai pulau itu, mereka benar-benar akan mengambil nafas terakhir. Skeleton pantom tidak terlalu kuat. Paling-paling, mereka menyamai puncak martial monarch. Namun, mereka tidak mati dan datang dalam jumlah besar. Petapa bela diri kelas rendah yang datang ke sini akan cepat lelah. Kong Yuan berkata dengan suara agak gemetar, mungkinkah kerangka orang-orang yang kulitnya dikuliti di neraka pengupasan kulit semuanya dibuang ke danau ini? Kelompok itu memikirkan tentang padatnya kulit di hutan. Jumlah mereka sangat banyak, setidaknya 1 juta. Tekanan tak berbentuk di udara tetap konstan. Danau nafas terakhir di bawah Xiao Chen terasa seperti penjara dengan langit sebagai atap dan air sebagai lantai. Di hadapan makhluk abadi ini, rasanya semua teknik bela diri, sekuat apapun, tidak berguna. Sebelumnya, Yuan Su dan yang lainnya mengeksekusi teknik bela diri peringkat surga yang memiliki efek luas. Namun, para pantom hidup kembali dalam sekejap mata. Di sisi lain, energi hukum mereka terkuras secara signifikan. Kelompok tersebut mengerutkan kening setelah itu dan tidak lagi berani menggunakan low energy jika tidak perlu. Saat kelompok itu berpikir untuk mundur, Xiao Chen tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki lampu reinkarnasi di cincin semesta miliknya, yang khusus digunakan untuk membunuh roh dan hantu. Lindungi aku. Aku akan memukul mundur para pantom ini. Mata Xiao Bai dan 2 lainnya berbinar. Kemudian, mereka berjaga di sisi yang berbeda, mengelilingi Xiao Chen dan tidak membiarkan skeleton pantom mengganggunya. Lampu reinkarnasi muncul di telapak tangan Xiao Chen. Kemudian, dia dengan lembut menjentikkan jarinya, mengirimkan setetes darah esensi ke sumbu lampu. Nyala api lentera yang bergoyang menyala. Cincin cahaya muncul di balik lampu kuno. Saat Xiao Chen menggunakan energi sihirnya, sosok ilusi dalam cahaya perlahan menjadi berbeda. Dao yang abadi membawa kehidupan, membersihkan dosa banyak orang, ketika membaca kitab suci sekali. Orang bijak di dunia memujinya karena penuh kebajikan, ketika membaca kitab suci 2 kali, tulang-tulang yang layu menjadi hidup, ketika membaca kitab suci 3 kali, dosa dibersihkan, dan seseorang mengalami reinkarnasi. Sosok ilusi itu memancarkan suasana abadi. Dia membuka mulutnya dan membaca kitab suci misterius, yang berisi dao reinkarnasi hantu dan kekuatan untuk membersihkan banyak dosa. Ribuan skeleton pantom tiba-tiba berhenti bergerak dan hancur. Gumpalan cahaya spiritual yang lembut membubung ke langit. Cahaya spiritual ini berwujud manusia. Beberapa tampak seperti cendekiawan, beberapa pedagang, beberapa orang yang sopan, dan banyak lainnya, menunjukkan dunia fana di bawah langit. Kulit pohon juga mulai terbakar. Api besar berkobar di seluruh hutan. Sepertinya neraka pengelupasan kulit telah menghilang. Jika jalur reinkarnasi masih ada, roh-roh ini akan meninggalkan kepahitan ini dan bereinkarnasi. Namun, sekarang setelah jalannya rusak, roh-roh ini hanya akan menghilang. Ketika Xiao Bai dan yang lainnya melihat ini, mereka semua sangat terkejut. Mereka tidak menyangka para pantom yang pantang menyerah akan menghilang begitu saja. Xiao Chen menghabiskan hampir seluruh energi sihirnya untuk membersihkan semua skeleton pantom di seluruh danau nafas terakhir. Dia berdiri dan mengembalikan lampu reinkarnasi ke tangannya. Lalu dia berkata, ayo pergi. Kami mungkin sudah mengagetkan orang-orang di pulau itu. Kita harus bergerak cepat, agar kita tidak bentrok dengan mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di pulau di tengah danau, Tuan Wei dari Lembah Dewa Pengobatan, Gongsun Hualong, dan Molian, seorang petapa bela diri bertubuh fisik tingkat Grandmaster yang hebat, memandangi kobaran api di kejauhan. Wajah mereka semua menunjukkan keheranan. Kelompok pembudidaya di belakang mereka bertiga juga tercengang melihat pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi? Kulit pohon semuanya terbakar. Mungkinkah seseorang membersihkan pantom di Last Spirit Lake? Tuan Wei mengangguk dan berkata, seharusnya begitu. Entah orang itu menerima warisan teknik bela diri Sekte Buddha, atau dia memiliki harta rahasia yang bahkan lebih kuat daripada cermin pembunuh jiwa di tanganku. Gongsun Hualong melihat sekeliling,
wajah lamanya menunjukkan ekspresi menyeramkan. Dia menebak, itu seharusnya adalah harta karun rahasia yang menargetkan makhluk tipe roh. Di dunia ini, hanya ada sedikit teknik bela diri Buddha yang kuat. Tidak mungkin seseorang yang mengenal seseorang akan datang ke 9 lapisan api penyucian. Setelah dia menyuarakan tebakannya, ketiganya mulai tertawa bersama. Tuan Wei berkata, seperti kata pepatah, tiba pada saat yang paling tepat lebih baik daripada datang lebih awal. Dengan harta karun rahasia itu, kita akan memiliki peluang lebih besar untuk menghadapi jiwa iblis tulang emas itu. Tuan Wei memandang Gongsun Hualong dan Mo Lian yang berada di sampingnya. Dua teman lamaku, siapa yang akan pergi? Sebelum Gongsun Hualong dapat menjawab, Mo Lian melompat dan berkata, haha, serahkan orang ini padaku untuk ditangani. Jangan datang dan ambil ini dariku. Suara mendesing. Tepat setelah Mo Lian berbicara, dia mendorong dengan satu kaki dan melesat seperti anak panah. Dengan lompatan ini, dia menempuh perjalanan beberapa kilometer, menghilang dari pandangan keduanya. Gongsun Hualong dan Tuan Wei sama sekali tidak menganggap perilaku Mo Lian aneh. Di wilayah hantu, faksi Raja Hantu dan Permaisuri Hantu bagaikan air dan api. Dalam beberapa tahun terakhir, faksi Permaisuri Hantu mengandalkan roh pemurnian, sehingga mendapatkan pengaruh yang semakin besar di domain hantu. Gesekan antara kedua faksi juga berubah dari konflik terselubung menjadi konflik terbuka, dan terus meningkat. Jika para penggarap dari faksi lawan bertemu di luar sendirian, mereka pasti akan saling membunuh. Sebagai anggota inti dari faksi Raja Hantu, ketika Mo Lian mendengar ada harta rahasia yang dapat membunuh roh, dia secara alami menjadi sangat bersemangat. Gongsun Hualong bertanya, Tuan Wei, bisakah Anda tega melakukan ini? Anda sebenarnya setuju untuk memberikan cermin pembunuh jiwa kepada Mo Lian sebagai hadiah atas bantuannya. Harta rahasia yang bekerja melawan roh sangatlah berharga dan langka. Tuan Wei menjawab dengan gembira, itu tidak menjadi masalah. Itu hanya replika. Dari kelihatannya sejauh ini, itu sangat berharga. Tanpa bantuan Mo Lian, kami tidak akan sampai di api penyucian lapisan ke-8 begitu cepat dan melintasi danau nafas terakhir dengan lancar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita menunggu dia kembali sebelum menyerang, atau haruskah kita mulai duluan? Jiwa iblis tulang emas ini tidak mudah untuk dihadapi. Mari kita mulai dulu dan uji dulu. Saat Mo Lian datang, akan lebih mudah bagi kita untuk membunuhnya. Setelah Gongsun Hualong mendengar ini, dia menoleh dan melihat ke gundukan hitam pekat yang jaraknya 5 kilometer, tidak berkata apa-apa lagi. Bunga putih bersih di gundukan hitam pekat itu mekar dengan indah. Ada nyala api yang tampak seperti cairan es di tengah bunga, berkelap-kelip di tengah kelopak bunga. Tidak jauh dari gundukan itu terdapat kerangka emas yang memegang sabit besar. Tampaknya sedang tertidur lelap. Rahang kerangka itu bergerak ke atas dan ke bawah, sesekali menghembuskan gumpalan api hitam yang membakar udara, membentuk petak-petak besar awan hitam. Awan melayang di atas gundukan itu, selalu ada. Tatapan Gongsun Hualong berubah menjadi serius. Kemudian, dia mengeluarkan satu set battle armor biru, yang dia tempatkan dengan hati-hati di berbagai bagian tubuhnya, sebelum mengeluarkan tombak hitam yang berat. Akhirnya, dia mendorong tanah dan terbang ke gundukan itu tanpa suara. Memegang cermin pembunuh jiwa, Tuan Wei mengikuti dari belakang dengan cepat. Para penggarap dari lembah Dewa Pengobatan menyebar menjadi formasi setengah lingkaran yang terdiri dari dua sayap sebagai penyangga. Setiap orang menunjukkan ekspresi yang sangat berhati-hati, tidak berani ceroboh sama sekali. Tiba-tiba, api hitam menyala di rongga mata jiwa iblis tulang emas seperti baru bangun dari tidur nyenyak. Bang! Jiwa iblis tulang emas berdiri dalam sekejap. Cahaya keemasan berbentuk bulan sabit muncul di sabit di tangannya. Kemudian, ia menangkis serangan diam-diam Gongsun Hualong. Gongsun Hualong kalah dalam persaingan kekuatan fisik ini. Jiwa iblis tulang emas menjatuhkannya sejauh 1 kilometer, dan tangan kanannya, yang memegang tombak, terasa agak mati rasa. Tanpa berkata apa-apa, Tuan Wei menyerang dalam sekejap. Martial Sage tingkat Grandmaster di belakang mulai beraksi pada saat yang sama. Intensitas pertempuran langsung meningkat. Namun, tidak ada pihak yang mampu meraih kemenangan pasti dalam waktu singkat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di bagian lain danau nafas terakhir, Xiao Chen dan kelompoknya melaju menuju pulau di tengah setelah danau menjadi aman. Tanpa skeleton pantom yang menghalangi mereka, kecepatan mereka pulih kembali normal. Rombongan tiba di pulau itu dalam waktu 15 menit. Namun, sebelum mereka sempat mengatur napas, ekspresi mereka berubah. Mo Lian, yang bergegas mendekat, awalnya tercengang. Lalu dia berkata dengan gembira, teman kecil, sepertinya nasib kita terikat satu sama lain. Keributan tadi pasti ulahmu. Xiao Chen merasa sangat tidak beruntung. Namun, dia tidak terlalu bingung. Dia tersenyum dengan tenang dan berkata, tidak diragukan lagi kita sudah ditakdirkan. Dalam waktu kurang dari sebulan, kita bertemu lagi. Memang benar, keributan sebelumnya disebabkan oleh junior ini. Orang tua ini sedang dalam suasana hati yang baik hari ini.
Serahkan harta rahasia yang berhubungan dengan roh dan setengah dari gunting naga banjir. Kalau begitu, kamu boleh pergi. Orang tua itu sebenarnya sedang dalam suasana hati yang baik. Keributan yang disebabkan oleh harta karun rahasia sebelumnya menyaingi keributan yang terjadi pada cermin pembunuh jiwa yang asli. Jika Molian bisa mendapatkannya dan menyerahkannya kepada Raja Hantu Gunung Timur, dia pasti akan menerima bantuan dari Raja Hantu, mungkin cukup sampai Raja Hantu secara pribadi membantunya meningkatkan tingkat kultivasinya ke alam kuasi kaisar sehingga dia telah kehilangan harapan mencapai. Ada preseden mengenai penghargaan semacam itu. Mengingat kekuatan Raja Hantu Gunung Timur yang tak terduga, dia bisa mengangkat seseorang menjadi kaisar semu setelah membayar harga tertentu. Tentu saja, prasyaratnya adalah harta yang dihadiahkan itu sepadan dengan harga yang harus dibayar oleh Raja Hantu. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, suasana hatimu mungkin sedang bagus, tapi aku tidak. Jika kamu menghilang dari pandanganku sekarang, aku bisa berpura-pura tidak melihatmu. Molian tidak bisa menahan tawa keras. Raja berjubah putih Xiao Chen, aku mendengar namamu dari Tuan Wei dari Lembah Dewa Pengobatan. Mendengar tentang Anda tidak sebaik melihat Anda secara langsung. Anda benar-benar sangat sombong. Namun, sebelum saya, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Setelah tawa Molian berakhir, dia melepaskan ki pembunuhnya. Suaranya terdengar menusuk tulang, tanpa sedikit pun emosi. 10 gumpalan energi berbentuk naga berenang di belakang Molian, menimbulkan angin kencang yang bertiup kemana-mana, badai mendahuluinya saat dia melepaskan aura mengerikan dari tubuhnya. 10 kekuatan naga dan ini hanyalah kekuatan paling dasar Molian. Dia bisa menyerang dengan 10 kekuatan naga, kekuatan 50.000 ton. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan mengerikan dari seseorang yang menjadi martial sage melalui tubuh fisik. Jika kamu bisa menahan pukulanku yang biasa, aku tidak akan mempersulitmu lagi. Xiao Bai memandang Xiao Chen dengan cemas. Kemudian dia mengirimkan proyeksi suara, kakak Xiao Chen, jangan dengarkan dia. Pukulannya dapat melepaskan 10 kekuatan naga, sesuatu yang bahkan tidak dapat ditahan oleh martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Xiao Chen tersenyum hangat dan mengirimkan kembali proyeksi suara, Xiao Bai, jangan khawatir. Anda, Saudara Yuan, dan Saudara Kong harus mundur. Hanya melihat. Mati. Melihat Xiao Chen mengambil posisi dan 3 lainnya mundur, Molian tidak bisa menahan senyum dingin. Dia meneriakkan seruan perang dan menyerang dengan kecepatan kilat. Energi berbentuk naga mengalir ke segala arah. Kekuatan naga yang melonjak menyebar ke radius 5 km. Saat dia meninju, rasanya seperti pegunungan sejauh 50 km di sekitarnya tercabut dan jatuh dari langit. Xiao Chen tidak merasa bingung. Ketika dia yakin bahwa pihak lain hanya menggunakan 10 kekuatan naga, bibirnya melengkung membentuk senyuman dingin yang sama. Kemudian, dia mengeksekusi Myriad Heaven Divine Fist, Deities Descending. Cahaya ilahi turun dari langit yang jauh dan memasuki tubuh Xiao Chen. Auranya melonjak. Namun, sebelum mencapai puncaknya, dia menahannya agar tidak mendaki lebih jauh. Dari peningkatan kekuatan tempur 10 kali lipat, Xiao Chen hanya menggunakan 70%, dengan sengaja menekan 30%. Naga meraung ketika 20 gumpalan energi berbentuk naga terbentuk di belakangnya. Dragon Might yang melonjak langsung menekan Dragon Might dari 10 gambar naga Molian. Jantung Molian berdebar kencang saat dia mengutuk dalam hati, sial, 20 kekuatan naga. Bocah ini menipuku. Sosoknya melintas ketika dia mencoba mundur. Namun, Molian telah bergegas secepat kilat sebelumnya, tiba di hadapan Xiao Chen dalam sekejap. Sekarang dia berubah pikiran, bagaimana dia masih punya waktu untuk mundur. Xiao Chen melangkah maju dan dengan mudah menyusulnya. Lalu, dia meninju dengan tangan kanannya. 20 naga mengaum bersama. Mereka bergabung menjadi satu dan meledak. Molian memuntahkan darah, dan kekuatan besar di belakangnya hancur. Kemudian, dia jatuh ke tanah dengan keras seperti karung pasir. Retakan muncul di sekelilingnya, menyebar ke kejauhan. Langit dan bumi berguncang saat Dragon Might membanjiri. Luka muncul di wajah Xiao Chen, meneteskan darah. Wajah halusnya tampak sangat mengerikan. Retakan kecil muncul di seluruh tulangnya saat rasa sakit menyebar tanpa suara. Namun, mata Xiao Chen setenang air jernih. Dia berdiri tegak, tegak seperti pohon pinus, rambutnya berkibar. Dia belum bergerak satu langkah pun. Saat Xiao Chen memandang Molian yang tidak percaya, dia berkata dengan tenang, seperti kata pepatah, sebuah kata yang diucapkan sudah tidak dapat diingat lagi. Seperti yang kamu katakan, kamu boleh nyahlah sekarang. Kemarahan muncul di mata Molian saat dia memuntahkan darah lagi dan berdiri dalam keadaan menyesal. Molian menekan luka di tubuhnya sambil berkata dengan dingin, bagus, aku meremehkanmu. Anda juga seorang kultivator tubuh fisik. Namun, Anda jelas menggunakan teknik rahasia dengan pukulan ini. Orang tua ini tidak percaya bahwa kamu berani melakukan pukulan serupa lagi. Xiao Chen tersenyum mengejek. Apa yang salah? Apakah Anda berniat menarik kembali kata-kata Anda?
Haha, aku akan membunuhmu. Lalu, siapa yang tahu kalau aku mengingkari janjiku? Apakah Anda tidak yakin? Hari ini, aku akan mengganggumu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu bukan satu-satunya yang bisa meledak dengan 20 kekuatan naga. Mo Lian tidak lagi berani meremehkan Xiao Chen, jadi dia bersiap menggunakan teknik rahasia untuk menggandakan kekuatan tempurnya. Bahkan jika dia memperburuk luka fisiknya, dia harus mengakhiri Xiao Chen. Kalau tidak, jika dia membiarkan Xiao Chen menjadi dewasa, maka akan sangat terlambat untuk menyesal. Mo Lian telah memperhatikan bahwa Xiao Chen tidak akan berani menggunakan dewa yang turun untuk meledak dengan 20 kekuatan naga lagi dalam waktu singkat. Namun, Xiao Chen tidak bermaksud untuk berbenturan langsung dengan pihak lain. Dia di sini untuk menindas orang lain. Xiao Chen menunjuk ke dahinya sendiri dan dengan cepat membangunkan klon wasiat yang diberikan Kaisar Langit Tertinggi kepadanya. Aura berat perlahan menyebar darinya. Ekspresi Mo Lian berubah drastis. Dia bergumam, ini adalah kekuatan Kaisar. Kamu mempunyai kemauan Kaisar bela diri yang dikloning. Xiao Chen tersenyum lembut dan berkata, tebakanmu benar. Hari ini, bukan kamu yang menindasku. Sebaliknya, akulah yang menindasmu. Jika kamu tidak yakin, aku akan membuatmu mengerti bahwa kamu benar-benar tidak dapat melakukan apapun padaku. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, kloningan Kaisar Langit Tertinggi keluar dari dahinya. Kemudian, klon wasiat itu menyipitkan matanya, dan kekuatan Kaisar berkumpul. Hanya auranya saja yang berhasil menjatuhkan Mo Lian ke udara. Auranya hancur, dan dia melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan, tidak berani berhenti sama sekali. Kaisar bela diri dapat dibagi menjadi 3 tahap, surgawi kecil, surgawi besar, dan penguasa. Kekuatan Kaisar bela diri surgawi besar akan meningkat 1 tingkat lagi seiring dengan setiap kesengsaraan yang mereka lalui. Setelah mereka menyelesaikan 8 kesengsaraan, mereka akan menjalani 1 kesengsaraan sovereign untuk menjadi Kaisar bela diri yang berdaulat. Tidak peduli Kaisar bela diri macam apa yang menciptakan klon wasiat, ia akan mampu membunuh martial sage tingkat Grandmaster hebat seperti Mo Lian dengan mudah. Kaisar Langit Tertinggi, Ying Zongtian, adalah Kaisar bela diri surgawi agung yang telah menyelesaikan 8 kesengsaraan. Klon wasiat yang dia tinggalkan bersama Xiao Chen tidak akan memiliki masalah dalam membunuh Mo Lian. Mo Lian sangat ketakutan hingga jiwanya hampir hilang, semangat juangnya melemah sepenuhnya. Saat dia merasakan kekuatan Kaisar, dia bahkan lupa untuk memblokirnya, sehingga dia dikirim terbang. Dia memuntahkan darah dan sadar. Dia memucat dan segera melarikan diri tanpa berkata apa-apa lagi. Setiap kali dia mendorong tanah, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyebar seperti jaring laba-laba. Namun, sudah terlambat baginya untuk melarikan diri. Keempatnya melihat percikan darah dalam jumlah besar 5 km jauhnya. Kecuali ada komplikasi, klon kehendak Kaisar Langit Tertinggi telah menghancurkan Mo Lian sampai mati, bahkan tidak meninggalkan tulang apapun. Yuan Shu merasa menyesal. Dia bertanya, Xiao Chen, bukankah sia-sia menggunakan klon kehendak Kaisar Langit Tertinggi? Selain Xiao Chen, Yuan Shu, Xiao Bai, dan Kong Yuan semuanya adalah talenta luar biasa yang berdiri di puncak generasi muda Vian Rache. Meskipun tidak ada seorang pun di grup mereka yang memiliki banyak peluang melawan martial sage tingkat Grandmaster dalam pertarungan 1 lawan 1, jika mereka bekerja sama, termasuk Xiao Chen, mereka akan mampu melakukan perlawanan. Padahal, peluang kemenangan mereka cukup bagus, setidaknya 60%. Wajah Xiao Chen tampak normal. Dia saat ini pulih dari kerusakan akibat menggunakan 20 Dragon Force. Luka di permukaan sudah sembuh semuanya. Sekarang, hanya tersisa beberapa retakan kecil di tulang Xiao Chen, perlahan sembuh. Namun, selama dia tidak mengeluarkan 20 kekuatan naga dalam waktu dekat, dia akan pulih sepenuhnya dalam waktu dekat. Xiao Chen melihat ke arah asal Mo Lian. Kemudian, dia menjawab, layak atau tidak, itu tergantung. Jika kita bisa merebut api yang dikaitkan dengan Yin yang menjadi perhatian orang-orang itu akan sangat berharga bagiku. Dia telah menduga bahwa jejak kaki di sisi danau nafas terakhir itu sebelumnya adalah milik orang-orang lembah dewa pengobatan yang ingin mencari api yang disebabkan oleh Yin. Namun, kelompok lembah dewa pengobatan hanya memiliki 1 petapa bela diri tingkat Grandmaster sementara jejak kaki menunjukkan bahwa mereka ada 2. Baru setelah Xiao Chen melihat Mo Lian barulah dia mengetahuinya. Sekarang, dia yakin bahwa orang-orang yang mendahului kelompoknya adalah orang-orang dari lembah dewa pengobatan. Di sisi lain, dia masih tidak tahu mengapa Mo Lian bergabung dengan mereka. Api yang dikaitkan dengan Yin yang dikirim oleh orang-orang lembah dewa pengobatan kepada sage bela diri tingkat Grandmaster yang hebat untuk diambil pasti memiliki kualitas yang tinggi. Lunar True Flame milik Xiao Chen belum membaik selama beberapa waktu. Akibatnya keseimbangan diagram api Taiji Yin yang antara Yin dan Yang hilang. Xiao Chen sudah lama tidak mampu mengeluarkan kekuatan terbesar dari diagram api Taiji Yin Yang. Sekarang, sebuah peluang muncul di hadapannya. Tentu saja,
Xiao Chen tidak mau membiarkan Mo Lian pergi dan mengambil risiko bergabungnya dua martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Mendapatkan api yang dikaitkan dengan Yin akan jauh lebih bermasalah dengan cara itu. Setelah mendengarkan penjelasan Xiao Chen, sisanya mengerti. Jadi, itulah alasannya. Xiao Bai berpikir sejenak dan kemudian berkata, saya pernah membaca di ruang kerja ayah adopsi bahwa tingkat tertinggi api yang dikaitkan dengan Yin di 9 lapisan api penyucian adalah api salju es. Namun, sudah lama tidak ada yang berhasil menemukannya. Mungkin saja kelompok orang ini ada di sini untuk Ichi Snow Flame. Yuan Shu mengangguk dan berkata, api salju es ini berada di peringkat 10 besar di antara api yang dikaitkan dengan Yin. Memang layak untuk mengambil langkah ini. Kong Yuan adalah orang yang terburu nafsu. Dia berkata cepat, kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo bergegas. Jika kita terlalu lambat, nyala api yang dikaitkan dengan Yin mungkin akan hilang. Yuan Shu tersenyum dan berkata, dasar bodoh. Jika nyala api yang dikaitkan dengan Yin begitu mudah untuk ditaklukkan, maka nyala api itu pasti sudah padam sejak lama. Saya yakin mereka sekarang sedang menunggu sage bela diri tingkat Grandmaster dari ras hantu ini untuk merebut harta karun rahasia Xiao Chen dan kembali untuk membantu. Kami tidak perlu terburu-buru. Semakin sengit pertarungan antara mereka dan Pantom yang menjaga api yang dikaitkan dengan Yin, semakin baik. Kita bisa mendapatkan keuntungan dari pertarungan mereka. Xiao Chen tersenyum, menyetujui pendapat Yuan Shu. Dia berkata, ayo pergi. Kita bisa meluangkan waktu dan berjalan. Jika kita terlalu cepat dan mengejutkan mereka, itu tidak baik. Keempatnya melakukan perjalanan dengan santai, berjalan ke arah datangnya Mo Lian. Setelah 1 jam, mereka akhirnya mendengar suara pertempuran sengit. 1 jam kemudian, adegan pertempuran 5 kilometer jauhnya muncul di hadapan mereka. Mereka dengan cepat menyembunyikan diri. Kelompok itu melihat kerangka emas yang memegang sabit besar bertarung dengan cepat dengan seorang lelaki tua yang mengenakan battle armor dan mengacungkan tombak panjang. Jelas sekali bahwa lelaki tua di battle armor berada dalam posisi yang dirugikan. Jika bukan karena seseorang di samping sesekali memancarkan cahaya terang ke jiwa iblis tulang emas dari cermin kuno di tangannya, martial sage tingkat Grandmaster yang hebat tidak akan mampu bertahan dan akan melarikan diri sejak lama. Beberapa mayat yang tampak tragis tergeletak di tanah, semuanya dipotong menjadi 2. Tatapan Xiao Chen segera beralih ke gundukan itu. Ketika dia melihat Ichi Snow Flame yang luar biasa, dia mengungkapkan kegembiraan di wajahnya. Itu memang api salju es, salah satu dari 10 api yang dikaitkan dengan Yin. Setelah Lunar True Flame mengkonsumsinya, Lunar True Flame akan mampu menandingi Purple Thunder True Fire saat ini. Ketika itu terjadi, kekuatan diagram api Taiji Yin yang akan semakin menguat. Di masa depan, dia akan bisa memastikan keselamatannya sendiri ketika menghadapi martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Xiao Chen mengamati seluruh medan perang di langit. Setelah itu, dia menemukan metode untuk mengatasi hal ini. Dia berkata, nanti, saya akan memblokir jiwa iblis tulang emas. Xiao Bai, bantu aku mengambil api salju es. Bagaimana dengan keduanya yang ada di udara? Sebuah busur muncul di tangan Xiao Chen. Kemudian dia mengeluarkan Starbreaker Arrow yang terakhir dan berkata dengan lembut, mereka akan segera mati. Jika Anda melakukan apa yang saya katakan nanti, kami akan dapat mengambil kembali api salju es tanpa menderita cedera apapun. Dia menarik tali busur, menggunakan 3 kekuatan naga. Saat dia perlahan menarik tali busurnya ke belakang, anggota badan busurnya berderit. Sekarang, dia samar-samar bisa merasakan batas dari busur pembunuh jiwa. Kekuatan busur pembunuh jiwa meningkat seiring dengan jumlah vital ki. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah barang biasa, pada akhirnya akan ada batasnya. Namun, dengan kekuatan 15.000 ton dan Starbreaker Arrow, Xiao Chen pasti akan mampu menjatuhkan Tuan Wei dari lembah dewa pengobatan dalam 1 tembakan jika dia membuatnya lengah. Melihat pendirian dan niat Xiao Chen untuk membunuh kedua orang itu sekaligus, Xiao Bai dan 2 lainnya tidak bisa menahan diri untuk menahan nafas dengan penuh perhatian. Jika tembakan ini berhasil, keseimbangan pertarungan di udara akan runtuh. Tuan Wei dan Gongsun Hualong masih bertahan di udara, dengan cemas menunggu kembalinya Mo Lian. Saat pertempuran sengit berlanjut, Gongsun Hualong melakukan yang terbaik untuk memukul mundur jiwa iblis tulang emas. Namun, dia tanpa sadar memuntahkan seteguk darah, kulitnya memucat setelah itu. Tuan Wei dengan cepat mengaktifkan Soul Slaying Mirror. Sebuah cahaya terang keluar, dan api membakar tubuh jiwa iblis tulang emas, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Meskipun kobaran api menghalangi jiwa iblis tulang emas untuk mengejar Gongsun Hualong, namun api tersebut tidak menimbulkan luka berarti. Saat apinya padam, ia kembali menyala. Tuan Wei, saya akan menunggu 15 menit lagi. Jika Mo Lian masih belum datang, orang tua ini hanya bisa mundur, kata Gongsun Hualong dengan cemas. Menggunakan waktu yang dibelikan Tuan Wei, dia menelan pil obat tingkat sage lainnya untuk menyembuhkan luka. Meskipun Gongsun Hualong menggunakan pil obat tingkat sage,
dia sudah mengonsumsi banyak pil, sehingga efeknya jauh lebih lemah. Tuan Wei berkeringat banyak. Jiwa iblis tulang emas jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia duga. Orang-orang lain yang dibawanya semuanya telah meninggal dalam beberapa saat. Sekarang, hanya Gongsun Hualong dan dirinya yang tersisa. Jika bukan karena cermin pembunuh jiwa di tangannya, dia pasti sudah mati beberapa kali. Mendengar bahwa Gongsun Hualong bermaksud mundur, Tuan Wei berkata dengan cepat, "Jangan terburu-buru. Kami sudah melukai jiwa iblis tulang emas ini. Tunggu sebentar lagi. Ini akan berakhir ketika Molian tiba." Melihat api pada jiwa iblis tulang emas perlahan memudar, Gongsun Hualong mendengus dingin dan berkata, "Kamu sendiri bisa terus bermain dengan jiwa iblis tulang emas. Orang tua ini tidak mempunyai cukup nyawa untuk melanjutkan ini. Setelah 15 menit lagi, orang tua ini akan pergi." Tuan Wei merasa berkonflik. Haruskah dia menaikkan hadiahnya lagi? Tiba-tiba, jantungnya berdebar kencang, dan dia menoleh untuk melihat. Ledakan. Sebelum Tuan Wei bisa melihat dengan jelas apa itu, darah keluar dari sela-sela bibirnya. Dia menemukan lubang berdarah seukuran mangkuk di dadanya, dan kekuatan hidupnya perlahan memudar. Rompi pelindung bagian dalam yang dibeli oleh Tuan Wei dengan sejumlah besar uang tidak membantu sama sekali. Situasinya berubah begitu tiba-tiba, membuat Gongsun Hualong terheran-heran, hingga kelopak matanya bergerak-gerak dan pikirannya melayang sejenak. Pada saat dia memulihkan akalnya, api pada jiwa iblis tulang emas telah lenyap. Ia mengacungkan sabitnya dan menyerang dengan kecepatan kilat, menerangi langit saat ia melakukannya. Ekspresi Gongsun Hualong berubah drastis. Dia memblokir dengan tergesa-gesa, dan tombak di tangannya patah. Cahaya keemasan turun, dan battle armor di dadanya terbelah menjadi dua dan jatuh dari tubuhnya. Dia merasakan Ditki bergerak di sekujur tubuhnya. Tubuhnya hampir terpotong menjadi dua. Dia memuntahkan darah dan segera berusaha melarikan diri. Namun, saat Gongsun Hualong berbalik, dia mendengar auman 10 naga surgawi datang dari belakang. Hujan turun deras dan langit berubah warna. Sepertinya Xiao Chen merencanakan segalanya. Tepat setelah jiwa iblis tulang emas melukai Gongsun Hualong, Xiao Chen menggunakan 10 kekuatan naga dan memukul dada Gongsun Hualong tanpa ampun. Kegentingan, kegentingan, suara patah tulang rusuk Gongsun Hualong memenuhi udara. Dia bahkan tidak sempat melihat siapa yang menyerangnya sebelum lubang berdarah muncul di dadanya. Lalu, dia jatuh ke tanah seperti bola meriam. Sekarang giliran kita, Kong Yuan tersenyum lembut. Kemudian, 12 bulu merak suci terbuka dalam cahaya di belakang punggungnya. Bersama Yuan Shu, dia menuju Gongsun Hualong yang sudah terluka parah. Di sisi lain, Xiao Bai mendorong dengan kakinya dan mendarat di gundukan di samping api salju es. Setelah mengirim Gongsun Hualong terbang dengan satu pukulan, Xiao Chen harus menghadapi jiwa iblis tulang emas yang mengerikan sendirian. Jiwa iblis tulang emas ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Gongsun Hualong dan Tuan Wei bahkan setelah bekerja sama dan telah memaksa mereka mundur beberapa kali.